Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah menegaskan al-ibadah laha thamrah wa thamratul ibadah hulun. Ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya memiliki buah, memiliki manfaat, dan buah serta manfaat dari ibadah itu sungguh manis rasanya. Setiap orang yang telah merasakan manisnya ibadah, dia tidak akan menginginkan ketinggalan setiap momentum ibadah yang bisa dia kerjakan. Karenanya, sudah sekian tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup kita mari sama-sama kita bertanya, apakah kita sudah benar-benar merasakan manisnya dari ibadah yang kita kerjakan? Termasuk di bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya. Apakah kita telah merasakan manisnya berpuasa? Apakah kita merasakan manisnya sahur dan buka bersama keluarga kita? Apakah kita merasakan manisnya sholat tarawih, sholat malam? Kalau kita masih tidak nyaman, berarti kita belum merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita merasakan manis dari ibadah itu? Buah ibadah yang menjadikan kita konsisten dalam ibadah, yang menjadikan kita semangat totalitas dalam melaksanakannya. Ada satu ungkapan yang menarik. Ungkapan ini diucapkan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Harb. Terdapat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Ahmad bin Harb mengatakan, "Abadtullaha khamsina sanah, fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu salasata asya." Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 50 tahun lamanya, dan selama 50 tahun ibadah aku tidak merasakan manisnya ibadah. Bayangkan, Ahmad bin Harb 50 tahun ibadah tidak merasakan manis dari ibadah. Ibadah dia tidak mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Hatta taraktu salasata asya, hingga akhirnya aku tinggalkan 3 perkara. Artinya ada 3 perkara yang mana kita perhatikan, insya Allah kita merasakan manisnya ibadah, apapun ibadah itu. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah taraktu ridon nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Aku meninggalkan keridhaan manusia hingga akhirnya aku bisa berbicara dengan benar. Maksudnya apa? Pastikan ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan karena Allah, baca Quran yang kita lakukan karena Allah, tarawih kita karena Allah, infak kita karena Allah. Pastikan semua amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semua kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, langkah pertama untuk merasakan nikmatnya ibadah kita dapatkan. Yang kedua adalah taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas salihin. Aku tinggalkan teman-teman yang fasik hingga akhirnya aku mendapatkan teman-teman yang saleh. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan manisnya ibadah, merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah, pastikan kita selalu bergaul, berteman dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka yang semangat ketika beribadah, karena ini membantu kita. Dan yang terakhir, kata Imam Ahmad bin Harb adalah taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan orientasi besarku kepada dunia hingga akhirnya aku mampu mendapatkan hal besar dari kemanisan, kenikmatan kehidupan akhirat. Maksudnya adalah segala apapun yang kita kerjakan selain ibadah, bekerja, kuliah, siapapun kita, wahai anak muda, organisasi, komunitas, yang kita kejar adalah kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Kalau ini kita lakukan, semua amal kita karena Allah, lingkungan kita positif, orientasi kita adalah akhirat, maka ketika kita beribadah, kita akan merasakan nikmat. Sesakit apapun kita akan tetap semangat. Seperti sahabat yang dipotong kakinya, diamputasi, dan minta diamputasi sejak kapan? Ketika ia sedang melaksanakan sholat. Karena dia tidak merasakan sakit, dia sedang merasakan kekhusyuan yang nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan terus hingga di luar Ramadan kita pun nikmat melaksanakan ibadah hingga kelak Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.